Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan acara kita setiap pagi mempelajari 1-2 ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan untuk dijadikan sebagai pedoman hidup kita, sebagai pimpinan kita dalam hidup ini. Kemarin sudah kita pelajari ayat yang ketiga, yang di dalam ayat itu Allah menyuruh kita semuanya, orang-orang yang mengaku beriman ini, agar mengikuti Al-Quran di dalam kehidupannya. Tidak boleh hidup semaunya sendiri. Itu yang diajarkan oleh Allah kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, yaitu Al-Quran, dan janganlah kalian mengikuti selainnya sebagai pimpinan-pimpinan dalam hidup kalian. Qalilam ma tadakkarun, sedikit sekali kalian yang mau mengambil peringatan. Nah, dari ayat ini saudara, kita dapat pelajaran penting bahwa kita hidup ini disuruh mengikuti Al-Quran. Nah, bagaimana kita bisa hidup mengikuti Al-Quran kalau selama hidup kita tidak mau atau tidak pernah menyempatkan diri kita mempelajari Al-Quran? Bagaimana mungkin kita bisa hidup mengikuti Al-Quran kalau dengan Al-Quran saja kita tidak kenal? Kita hidup, kata Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran, hanya disuruh untuk beribadah kepada Allah. Hanya disuruh untuk beribadah loh, gak ada perintah yang lainnya. Itu perintah yang utama. Nah, bagaimana kita bisa hidup beribadah kepada Allah kalau kita sendiri tidak mengenal Allah itu siapa? Kenapa harus beribadah? Kenapa harus menyembah kepada Allah? Siapa itu Allah? Nah, makanya kita diajari oleh Allah di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang pertama kali turun di dalam Al-Quran, yang terdiri dari 114 surat itu, yang turun itu bukan perintah untuk sholat, Pak, Bu, saudara sekalian, bukan. Bukan perintah untuk puasa Ramadan, bukan. Bukan perintah untuk bayar zakat, juga bukan. Bukan perintah untuk menunaikan ibadah haji, bukan itu. Yang pertama kali turun kepada kita adalah perintah Allah untuk membaca, lalu memperbaiki keyakinan, mengenal Allah. Siapa itu Allah? Selama ini kita sering disuruh oleh para guru-guru, para tuan-tuan guru, para kiai-kiai, para asatid, para ustad-ustad, para habaib, ya, para habib-habib, agar kita menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tapi kita tidak pernah berusaha mengetahui siapa itu Allah. Apakah kita sudah kenal sama Allah? Apakah kita sudah tahu siapa itu Allah dengan segala sifat-sifatnya, dengan segala nama-nama dan sifat-sifatnya itu? Jadi saudara, mestinya kita belajar, ya, mulai sekarang kita hidup itu ada yang kita cari dalam kehidupan ini. Dan yang kita cari dalam kehidupan ini bukan materi, bukan. Materi itu urusan Allah. Gak usah kita cari pun, kalau Allah mau kasih bisa datang itu materi. Tapi kalau keridhaan Allah, ya,
itu tidak akan bisa kita dapatkan tanpa usaha dengan sungguh-sungguh. Jadi itu urusan dari manusia itu sendiri, maukah dia bersungguh-sungguh. Makanya Allah mengajari kita dengan Al-Quran yang sebanyak 114 surat ini. Kalau kita mau kembali flashback ke belakang, mau kembali melihat ke belakang, ayat-ayat yang pertama kali turun itu sebagaimana yang diriwayatkan, ya saya ulangi pagi hari ini, yang diperintahkan oleh Allah kepada kita itu mula-mula itu, atau yang diturunkan kepada kita manusia, kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada seluruh umatnya, ayat-ayat Al-Quran yang turun itu adalah ayat-ayat yang tersebut di surat nomor 96, Pak. Bukan surat nomor 1 Al-Fatihah, bukan juga surat nomor 2 Al-Baqarah, bukan surat yang ke-7 Al-A'raf ini, tapi surat nomor 96 yang disebut dengan surat Al-Alaq. Ini suratnya. Ini saya kasih lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaqa. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat yang pertama kali turun menurut hadis yang sahih. Walaupun kalau kita pelajari tafsirnya nanti kita akan tahu keterangan yang lain, penjelasan yang lain. Mari saya saudara sekalian pada pagi hari ini saya ajak saudara sekalian untuk melihat kembali ayat ini, surat ini ya. Ini dia. Surat ini dinamakan surat Al-Alaq atau surat Iqra. Nih, suratul Alaq, surat Al-Alaq Makiyatun. Dia adalah surat yang golongannya adalah golongan surat Makiyah. Golongan surat yang turun di Mekah atau yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ya, kata para ulama ahli tafsir di antara Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan yang lainnya, mereka semua mengatakan wa ayatuha, dan ayat-ayatnya, ayat-ayat dari surat Al-Alaq ini jumlahnya tis'a asyarata, 19 ya, ayat. Kemudian tafsir surati Iqra, tafsir surat Iqra atau suratul Alaq, surat Al-Alaq sebagai berikut kata mereka. Ini penjelasan para ulama ahli-ahli tafsir dalam memberi keterangan, penjelasan tentang makna setiap ayat dari 5 ayat ini. Kata para ulama begini, ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini saudara harus hafal nih surat ini, supaya bisa diajarkan kepada anak-anak, cucu-cucu kita. Banyak mungkin di antara kita yang belum hafal surat ini. Tahu, yang hafal para imamnya aja. Ya kita juga berusaha harus hafal, walaupun mungkin tidak sepandai imamnya. Karena yang penting itu bukan hafalnya. Kalau cuma hafalnya saja juga belum cukup. Hafal dan tahu maknanya, ngerti isinya, gitu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ini diterangkan begini, Iqra itu artinya bacalah. Apa maksudnya bacalah? Iqra ya Muhammadu. Bacalah wahai Muhammad. Bacalah wahai Muhammad. Atau Iqra ya Muhammadul Qur'ana. Bacalah wahai Muhammad Al-Quran ini. Kata Ibnu Abbas dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan wahada, dan ini maksudnya ayat ini adalah awwalu ma nazala bihi Jibrilu. Yang pertama, yang awal dari apa yang telah turun dengannya, telah turun dengan membawa surat ini atau ayat ini, Jibrilu, malaikat Jibril. Ini hampir semua ahli tafsir tahunya bahwa surat atau ayat yang pertama kali turun adalah ayat pertama dari surat nomor 96 yang bernama surat Iqra atau surat Al-Alaq ini.
Sebagaimana ditulis ini yang berwarna abu-abu agak sedikit samar-samar ini tulisannya Imam Fakhrur Razi. Dalam kitab tafsir Fakhrur Razi yang biasa dikenal dengan nama kitabnya adalah kitab tafsir Mafatihul Ghaib, ya, kitab kunci-kunci segala yang gaib. Imam Fakhrur Razi dalam kitab tafsirnya menuliskan sebagai berikut: Za'amal mufassirun, telah mendakwakan para mufassir, para ahli-ahli tafsir, para ulama ahli tafsir, anna hadhihi surata, bahwasanya surat ini awwalu ma nazala minal Qur'an, adalah yang awal, yang pertama apa yang telah turun minal Qur'an, dari Al-Qur'an ini. Wa qala akharun, dan berkata yang lainnya, ulama-ulama ahli tafsir yang lainnya mengatakan yang turun pertama kali kata mereka adalah Al-Fatihatu awwalu ma nazala, yang surat Al-Fatihah adalah awwalu ma nazala, yang pertama atau yang awal dari apa yang telah turun dari Al-Qur'an ini. Tsumma, kemudian sesudah surat Al-Fatihah suratul Alaq, baru kemudian surat Al-Alaq. Ini ada riwayatnya, ada hadisnya. Jadi saudara jangan heran, jangan kaget kalau suatu ketika mendengar ceramah dari ustadz yang mengatakan bahwa yang pertama kali turun dari Al-Qur'an bukan surat Iqra tapi surat Al-Fatihah. Itu omongan yang benar juga. Ada dasarnya, ada dalilnya, ada riwayatnya. Ini di sini ringkasannya saja, ya. Iqra, bacalah, bismi rabbika, kalau diterjemahkan dengan bahasa kita, bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, bacalah, maksudnya bacalah Al-Qur'an wahai Muhammad, wahai umat Muhammad. Al-Qur'an itu bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Yang dimaksud dengan kata-kata bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, menurut kebanyakan ahli tafsir maknanya adalah bidzikri rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Atau ada yang lain yang mengatakan bi amri rabbika, bacalah dengan perintah Tuhanmu. Ini yang benar, yang paling enak adalah bacalah dengan nama Tuhanmu. Makanya di sini disimpulkan oleh para ulama, Iqra bismi rabbika, Iqra bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhanmu, maksudnya uzkurismah, ingatlah namanya, ingatlah nama Allah ketika kamu membaca Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an dibaca dengan selalu mengingat nama Allah. Bagaimana caranya? Nah, Nabi Muhammad SAW mencontohkan, memberi tuntunan kepada kita. Kalau kita mau membaca Al-Qur'an, yang dibaca terlebih dahulu bukan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi ta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu lebih dulu. Baru kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang dibaca itu ada bismillahnya, ya, baru kemudian ayatnya. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita, ya. Jadi Iqra bismi rabbika, maksudnya ingatlah namanya. Maksud ayat ini kita disuruh membaca dengan nama Tuhan kita. Itu maksudnya kata para ulama, kata Imam Al-Baghawi misalnya, beliau mengatakan umira, Nabi Muhammad SAW diperintah ayyabtadi'a, untuk memulai al-qira'ata, qira'ah, untuk memulai bacaan Al-Qur'an ini bismillah, dengan nama Allah, bismillah, ya, atau bismillah dengan nama Allah, ta'diban, sebagai pengajaran, sebagai pendidikan. Jadi Nabi kita dididik untuk memulai membaca Al-Qur'an dengan menyebut nama Allah terlebih dahulu. Itu kata tafsir Al-Baghawi. Lalu Imam Fakhrur Razi mengatakan, ini dalam kitab tafsirnya ini, anak-anak kita kan sering yang sekolah di madrasah kita ini, coba kamu baca terjemahannya. Ya, dia nggak bisa menerjemahkan, jadi karena belum diajari. Baca surah Al-Fatihah, ya baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya sampai selesai bisa. Nah, sekarang kamu terjemahkan. Dia baca terjemahannya karena sudah tertulis dari Kementerian Agama.
Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Biasanya terjemahkan begitu dalam Al-Quran, terjemah Kementerian Agama dan lain-lainnya. Imam Fakhrur Razi dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan, wa makna ikra bismi rabbika, wa makna ikra isma rabbik, atau makna ikra bismi rabbik, makna bacalah dengan nama Allah Tuhanmu, yaitu uzkur ismahu, sebutlah namanya. Tafsir yang mengatakan begitu, kata beliau, wa hadzal qaulu, dan tafsir atau pendapat yang mengatakan terjemah dari bacalah dengan nama Tuhanmu, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, bacalah, ingatlah nama Tuhanmu. Semua omongan atau tafsir itu dhaifun, adalah tafsir yang dhaif. Itu dalam kitab Fakhrur Razi, hanya saya temukan di situ ini. Kenapa beliau mengatakan tafsir terjemah Bismillah itu Bismillahirrahmanirrahim, atau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu, itu diterjemahkan seperti itu terjemahan yang salah, itu keliru, itu dhaif itu. Kenapa? Liwujuhin, dengan berbagai alasan, dengan dasar beberapa alasan. Apa alasannya bahwa itu dhaif? Pertama, kata dia, ahaduha, alasan yang pertama, annahu, bahwasanya, laukana, kalaulah ada, maknahu, makna ikra bismi rabbika, itu maknanya adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, atau bacalah dengan mengingat nama Tuhanmu, itu maknanya uzkurisma rabbika, bahwa makna ayat ini adalah sebutlah nama Tuhanmu, mahasunamin, tidak baik itu, ayyakula, bahwa mengatakan kepada Nabi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Kalau diterjemahkan seperti itu, dijelaskan atau ditafsirkan seperti itu enggak baik, kata penulis kitab tafsir ini. Kenapa? Karena Nabi kita sendiri ketika disuruh oleh malaikat Jibril, ketika beliau diberi wahyu surat ini, di dalam suatu riwayat diterangkan, malaikat Jibril datang kepada Nabi ketika Nabi kita sedang berada di Gua Hira, sedang bertahannuts, sedang menyepi, kalau bahasa kita, menyepi, menyendiri ke Gua Hira, berhari-hari beliau berada dalam Gua Hira. Mungkin kalau orang Jawa dulu mengatakan bertapa gitu. Ya, kita orang Islam tidak mengenal istilah bertapa. Nabi kita dulu belum mengenal Islam, belum tahu Al-Quran, belum diberi wahyu. Beliau melakukan tahannuts, menyepi selama berhari-hari di Gua Hira, sampai kemudian tiba-tiba turunlah malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Beliau ketakutan waktu itu kan, lari beliau. Jangan lari, tunggu dulu Muhammad, tunggu dulu. Sini, balik sini. Baca. Di riwayat itu malaikat Jibril membentangkan sebuah kain yang ada tulisannya. Tulisan apa? Ya tulisan 5 ayat ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Waktu malaikat Jibril menunjukkan tulisan itu, Nabi kita disuruh baca, beliau menjawab, ma'ana biqari'in, tidaklah aku ini orang yang bisa membaca. Aku ini tidak bisa membaca itu. Jadi maksudnya yaitu la azkuru isma rabbi. Kalau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu diartikan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, bacalah dengan mengingat nama Tuhanmu. Kalau ditafsirkan seperti itu enggak baik, itu penjelasan seperti itu. Kenapa? Karena satu, Nabi kita itu tidak bisa membaca. Yang kedua, Nabi kita tidak tahu, belum tahu nama Tuhannya itu siapa. Belum dapat wahyu kok waktu itu. Itu alasan yang pertama. Masa Nabi kita disuruh menyebut nama Allah sementara beliau belum tahu nama Allah waktu itu. Ya. Kemudian wasaniyaha, dan alasan yang kedua, anna hadzal amra, bahwa perintah seperti ini, perintah untuk mengingat nama Tuhanmu Muhammad, atau perintah untuk menyebut nama Tuhanmu, itu layaliku bir rasul, tidak layak bagi seorang rasul. Seorang rasul tidak layak disuruh mengingat nama Tuhannya.
Enggak usah disuruh, setiap rasul, semua rasul itu selalu ingat nama Tuhannya. Itu loh, itu alasan yang kedua. Ya kenapa rasul itu dikatakan tidak layak disuruh mengingat nama Tuhannya, diperintah untuk mengingat nama Tuhannya. Li'annahu karena makana lahu suhlun, tidak ada baginya, tidak ada bagi seorang rasul suhlun kesibukan siwa selain zikrillah, menyebut Allah. Kesibukan setiap rasul itu selalu ingat kepada Allah, enggak usah disuruh. Nah kalau kita ini yang bukan rasul, bukan nabi, perlu kita ini selalu diingatkan. Ya, jadi kalau ayat ini ditafsiri kepada bahwa nabi kita disuruh menyebut nama Allah, mengingat nama Allah, itu enggak pas, itu enggak bagus. Ya, karena alasan yang kedua ini. Fa kaifa, maka bagaimana ya'muruhu, Allah menyuruh seorang rasul bi ayyastahila untuk melakukan kesibukan bima kana mazhulan bihi abadan, dengan sesuatu yang adalah kesibukannya itu selama-lamanya. Kesibukan seorang rasul itu selama hidupnya adalah selalu ingat Allah. Rasul itu enggak pernah ingat kepada selain Allah, enggak pernah ingat, enggak pernah melupakan Allah. Semua rasul itu, bukannya Nabi Muhammad SAW. Jadi tafsir ini enggak cocok, enggak bagus. Itu alasan yang kedua. Wasalitsuha, dan alasan yang ketiga bahwa makna bismi rabbikal ladzi itu dengan menyebut nama Tuhan itu enggak pas adalah anna fihi, bahwa di dalam tafsir itu ada tajyi'al ba, ada penyia-nyiaan huruf ba, min ghairi faidah, dengan tanpa faedah. Menyia-nyiakan adanya huruf ba dalam ayat ini, dalam ayat pertama ini kan ayatnya berbunyi begini Pak, ya. Iqra, bacalah, ini ya ulangi lagi ya. Iqra, bacalah, bismi rabbika, kalau diterjemahkan bacalah nama Tuhanmu, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, bacalah dengan mengingat nama Tuhanmu. Ditujukan pada seorang rasul itu enggak pantas. Rasul selalu ingat kok nama Tuhannya kok. Itu. Demikian juga di sini ada satu penyia-nyiaan adanya huruf ba di sini. Huruf ba di sini kata semua ahli tafsir, huruf ba ini adalah huruf zaidah, huruf tambahan. Huruf ba ini namanya disebut huruf zaidah, huruf tambahan. Jadi hanya sebagai penghias saja. Bahwa kalau dibaca, cuma dibaca ikros tanpa ada huruf ba, bacanya susah. Jadi bacanya begini. Ikra, gimana nih bacanya? Enggak ada huruf ba loh, ini dihilangkan gini. Ini dihilangkan. Nah, ini misalnya saya hilangkan ya. Nih. Susah bacanya nih. Gimana nih? Ikras. Susah. Tapi kalau ada baknya, kita kembalikan baknya, enak bacanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, enak kalau dibaca begitu, ada huruf baknya. Kalau enggak ada huruf baca, bacanya susah. Nih. Nah, saya kembali lagi ke sini. Kalau ada huruf baknya membacanya enak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau baknya dihilangkan susah membacanya. Enggak bisa, ngalih bacanya. Ini saya hilangin loh. Ikrasmi gitu. Ikra enggak bisa. Ikra mis enggak bisa juga. Ikra mi susah. Ya, makanya ada huruf ba. Nah, baknya sini sudah sebagai huruf ba tambahan, huruf ba zaidah. Nah, terus bagaimana yang benar? Nah, ini diterangkan di sini ya. Di dalam tafsir yang mengatakan bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq diterjemahkan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha menciptakan, yang telah menciptakan, itu kurang pas. Itu. Nah, lalu bagaimana? Nah, ini yang benar pendapat yang kedua, al-qaulu tsani, pendapat yang kedua. Annal murad, bahwasanya
al-murad yang dimaksud min qaulihi dari firman-Nya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata-kata Iqra itu maksudnya Iqra'il Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Iqra bismi rabbika itu maksudnya bacalah Al-Qur'an. Begitu tafsirnya. Bukanlah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, bukan begitu. Udah paham belum ini ya? Enggak tahu aku sampean paham apa enggak tahu aku. Pokoknya ada dua tafsir ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, itu terjemahannya begitu. Itu kalau diterjemahkan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan, itu salah. Yang benar bagaimana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Al-Qur'an itu. Karena kalau kamu membaca Al-Qur'an, kamu akan menyebut nama Allah di sana. Gitu ya. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi itu maksudnya Iqra'il Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Ketika al-qiraatu yang namanya qiraah, orang yang melakukan qiraah, melaksanakan qiraah atau menjalankan qiraah, melaksanakan qiraah artinya membaca Al-Qur'an, la yusta'malu illa fihi, tidak diamalkan di dalam membaca itu kecuali fihi, di dalamnya itu sudah ada nama Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qiyamah itu. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah, dan seterusnya sampai di ayat yang ke-14 ada ayat berbunyi gini, fa idza qara'nahu fattabi qur'ana, fa idza qara'nahu, maka apabila kami membacanya, kami telah membacakannya, apabila kami Allah telah membacakan itu wahai Muhammad, fattabi, maka ikutilah Qur'anahu, bacaannya. Dulu Nabi Muhammad SAW ketika diberi wahyu, di awal-awal menerima wahyu, ketika malaikat Jibril sedang membacakan Al-Quran, mulut beliau itu komat kamit, menirukan omongannya malaikat Jibril. Seperti kalau kita diajari ngaji sama guru ngaji kita sedang membacakan ayat gitu, mulut kita juga komat kamit. Kayak gitu, gak boleh diem, gak boleh komat kamit, diem, mulutmu diem, dengarkan gurunya baca, lihat mulutnya, membukanya, menutupnya, bibirnya kamu lihat, mencucunya, monyongnya, mingkemnya, ya, menutup mulut, tuh diperhatikan itunya. Jadi ibu-ibu yang ngaji juga gitu, kalau Bu Aminah lagi pakai baca, lihat mulutnya Bu Aminah itu, ya. Mangap, mereka buka mulut, mereka menutup mulut, mencucu, monyong, itu dilihat, yang dilihat, jangan didengerin aja, dilihat. Tuh, gerakan bibirnya bagaimana? Makanya ayat ini menjelaskan, ini surah Al-Qiyamah ini menerangkan bahwa ayat yang pertama ini maksudnya bacalah Al-Qur'an, ya, yaitu firman Allah yang di sana ada nama Allah, ada firman Allah. Yang siapa itu Allah? Alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Bacalah nama Tuhanmu, maksudnya bacalah Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah itu, ya. Yang siapa itu Allah? Allah adalah Tuhanmu yang telah menciptakan. Gitu. Dan juga berdasarkan firman Allah ini, waqala, dan Allah juga berfirman dalam surat lain, kata Imam Al-Fakhruz ini, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqth. Itu, dan Al-Qur'an itu kami membacakannya supaya engkau Muhammad membacakan dia kepada manusia, ya, dan dengan berangsur-angsur, 'ala muqth, dengan pelan-pelan. Jadi ngaji ya pelan-pelan. Satu ayat demi satu ayat, satu huruf demi satu huruf. Ditunjukkan pada yang belajar ngaji. Ini loh, kamu perhatikan ini tulisannya, ini loh tulisannya, kalau kamu belum kenal tulisan Arab, ya kamu sekarang belajar. Ini loh, ini huruf alif, ini namanya ini. Di sini dibaca walaupun enggak ada kasrohnya, bacanya ini ikra, itu bacanya bukan akra, bukan ukra, bukan. Ikra itu bacanya walaupun enggak ada ininya, enggak ada tanda ininya loh. Nah, salah.
Nah, enggak ada kasrahnya ini. Coba kamu buka Al-Qur'an, enggak ada kasrah di bawahnya, enggak ada. Gundul gitu aja. Tapi bacanya semua orang tahu, kalau orang ngerti bahasa Arab bacanya ikra, bukan akra, bukan ukra gitu. Bacalah ikra bismi rabbika, bacalah ikra maksudnya bacalah Al-Qur'an ya, yang di sana nanti kamu akan ketemu dengan nama Tuhanmu. Siapa Tuhanmu itu? Alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Itu maksudnya begitu tafsirnya kata Imam Fakhrur Razi. Kalau yang lainnya enggak seperti itu. Jadi bacalah Al-Qur'an itu maksudnya bacalah nama Tuhan, maksudnya bacalah Al-Qur'an. Itu makna yang benar. Ini loh. Wa makna ikra bismi rabbika. Jadi kesimpulannya makna bacalah dengan nama Tuhanmu itu maksudnya ikra, bacalah wahai Muhammad ma unzila ilaika minal Qur'an, apa yang telah diturunkan kepada engkau dari Al-Qur'an, muftatihan bismi rabbika, yang dimulai dengan menyebut dengan nama Tuhanmu. Karena setiap surat dalam Al-Qur'an itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Semua surat kecuali surat nomor 9. Itu. Wa huwa, dan dialah antadzkura, bahwa engkau menyebut at-tasmiyata, tasmiyah nama Allah, bismillah maksudnya, fibtida'i kulli suratin, pada permulaan setiap surat gitu. Ini tafsir yang asing, yang dalam tafsir lain tidak ada ini Pak. Ada cuma dalam tafsir Fakhrur Razi. Memang Fakhrur Razi itu tafsirnya dikenal dengan tafsir bil ma'thur, bil ra'yi, tafsir Mafatihul Ghaib atau tafsir Fakhrur Razi itu adalah jenis kitab tafsir bil ra'yi, tafsir yang berdasarkan pemikiran akal. Nah, jenis tafsir yang kedua tafsir bil ma'thur, kitab-kitab tafsir yang berdasarkan keterangan dari athar para sahabat atau para tabi'in dan dari keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus jadinya bagaimana? Ya udah, tinggal ini sebagai ilmu, sebagai pengetahuan aja. Nah, yang penting kita melaksanakan perintah dalam ayat ini, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Itu maksudnya bacalah Al-Qur'an. Ngono lho karepe. Itu maksudnya begitu. Siapa itu? Al-Qur'an itu apa? Al-Qur'an itu dari mana? Min rabbika, dari Tuhanmu. Tuhanmu siapa? Alladzi khalaq. Tuhanmu adalah yang telah menciptakan. Menciptakan apa? Al-khalaiq, menciptakan seluruh makhluk. Jadi semua makhluk ini selain Allah itu semuanya makhluk. Hanya Allah saja yang bukan makhluk. Nah, Al-Qur'an ini firman Allah. Ini bukan makhluk ini Al-Qur'an ini. Ini firman Allah. Jadi kita membaca Al-Qur'an dan kita melaksanakan ajaran Al-Qur'an itu sama dengan melaksanakan perintah Allah. Gitu loh ya. Nah, Allah itu siapa? Yang telah menciptakan apa? Al-khalaiq, seluruh makhluk. Nah, kemudian diterangkan ahli tafsir Al-Kalbi mengatakan yakni yang dimaksud dengan al-khalaiq adalah seluruh makhluk yang ada ini, mulai dari para malaikat, para bangsa jin ya, langit dan beserta seluruh isinya, bumi dengan segala kandungan yang ada di dalamnya dan ada di atas bumi ini, semuanya yang menciptakan itu Allah. Jadi kalau orang Indonesia mengatakan, ini kalau ada orang Indonesia mengatakan Indonesia sudah kehabisan bahan BBM, sudah kehabisan bahan mentah BBM, kehabisan apa namanya, hasil bumi, hasil tambang, minyak. Itu manusia yang asal ngomong aja itu. Ya, enggak. Allah itu Maha Kaya. Dia bisa membuat tanah kita yang di Kalimantan Timur sana, penghasil BBM penghasil minyak paling banyak dari sana misalnya. Di sana habis, bisa muncul di Sampit nih, bisa Allah bikin muncul di Sampit nih. Sebagaimana berita terakhir kita dengar, daerah mana tuh muncul? Kemana? Saya baca di berita itu di kabupaten mana itu ya? Lupa saya. Gerobokan apa mana gitu. Ada yang ingat? Ada ditemukan tambang minyak baru di kabupaten apa gitu. Lupa saya. Ada yang ingat nggak? Ada berita di sosial media. Lupa saya lah, Masya Allah. Itu jadi bisa saja tiba-tiba muncul
tambang minyak di Sampit ini, di Kota Waringin Timur ini, bisa Allah bikin itu. Para ahli itu kan ngomong berdasarkan pengetahuannya. Dia belum survei ke seluruh Indonesia ini, tanah-tanah ada seluruh Indonesia. Atau yang dia survei, dia bilang kemarin nggak ada, tiba-tiba Allah munculkan ada. Itu bisa terjadi Pak, Bu. Allah itu maha kuasa. Dan Allah itu maha kaya. Makanya kalau kita minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kita butuh sesuatu, jangan minta kepada manusia. Manusia itu miskin, nggak punya apa-apa. Dia lahir nggak punya apa-apa kok. Dia sekarang kaya kan karena diberi kekayaan oleh Allah. Gitu. Ya. Lalu kalau dalam tafsir yang lainnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu maknanya bacalah Al-Qur'an dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Itu benar. Walaupun dikatakan dhaif oleh Imam Fakhrur Razi. Nah, sudah gitu ya, sudah jelas ya. Nah, siapa itu Allah? Allah adalah alladzi khalaq. Dialah yang telah menciptakan. Menciptakan apa? Dijelaskan di ayat yang kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nih, Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah, maksudnya apa? Ya ini khalaqal insan, Allah telah menciptakan manusia. Yang disebut manusia di sini bukan Nabi Adam, yakni khalaqa ibna Adam. Allah telah menciptakan anak Adam, keturunan Adam, yakni manusia kita semuanya ini. Kalau Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah liat, betul-betul dari tanah liat. Karena sebelum Nabi Adam belum ada manusia. Sudah ada makhluk yang lain sebelum Nabi Adam diciptakan yang tinggal di bumi ini sudah ada, tapi bukan manusia. Menurut sebagian bangsa jin, menurut cerita sejarah ya binatang-binatang purba itu. Itu ya. Jadi Allah telah menciptakan manusia yaitu anak Adam min alaq dari segumpal darah. Yang dimaksud segumpal darah adalah jam'u, kata-kata alaq ini jam'u alaqah. Bentuk kata jamak dari alaqah, kalau satu alaqah, kalau banyak alaqah. Nanti makanya dalam surat lain ada Allah menyebutnya min alaqah. Manusia terbuat dari min alaqah, summa min mudghatin, summa dan seterusnya. Ya, itu ya, sama aja. Alaqah dengan alaq itu sama. Kalau alaqah itu bentuk kata jamak, kalau alaqah itu bentuk kata tunggal. Jadi makna ayat ini khalaqal insan, dia telah menciptakan manusia yakni ibna Adam, anak Adam min alaq dari segumpal darah, ai min damin dari darah yang jamaknya alaqah, jamak dari alaqah. Kemudian wal alaqah, dan yang namanya alaqah ini adalah adamul jamid, darah yang kental, darah yang beku. Wa idza jara, dan kalau darah itu mengalir, darah yang masih mengalir yang belum beku, itu namanya damal ini al-masfuh. Maka dalam Al-Qur'an ada yang diharamkan oleh Allah di antara adalah damam mafsuha, darah yang mengalir.